Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih, terima kasih pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan yang baik. Bahkan Tuhan berikan kami kekuatan, kesempatan untuk bisa datang di pagi hari ke rumah Tuhan, berkumpul bersama dengan saudara seiman. Kami percaya Tuhan Engkau hadir, bukan saja dalam hati setiap kami, tapi Engkau juga hadir bersama dengan kami di sini tempat ini. Maka biar dengan hati yang terarah kepada Tuhan, kami boleh membaca merenungkan firman Tuhan, dan biarlah kiranya firman itu boleh menggerakkan hati kami, membawa perubahan dalam mentransformasi pikiran kami, membawa perubahan dalam hidup kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, hamba-Mu hanya alat-Mu, biarlah kiranya Roh Kudus yang memeteraikan firman itu dalam hati setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk membaca dari Injil Lukas pasal 5, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Injil Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Demikian Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sementara orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Dia melihat 2 perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun, karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang. Lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ya, demikian pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudara, tema kita hari ini bicara tentang Tuhan memanggil dalam pekerjaanku. Ya, artinya ini kita bicara tentang bagaimana menerima panggilan Tuhan di tengah kesibukan kita. Saat ini kalau kita bicara tentang panggilan Tuhan, atau misalnya ketika kita diminta untuk pelayanan, itu biasanya sulit karena orang katakan, "Aduh, saya sibuk, saya banyak pekerjaan." Begitu ya, kesibukan dan pekerjaan sering menjadi alasan. Entah itu baik pelayanan yang sukarela, apalagi kalau yang full time. Banyak juga orang, ya kalau full time jadi pendeta mungkin memang sejak muda. Tapi banyak juga orang yang berkata, "Nanti deh, kalau saya sudah pensiun, baru saya pelayanan," gitu ya. Tapi biasa kalau udah pensiun juga sebetulnya udah ada kesibukan-kesibukan lain, bukan berarti juga bebas. Nah, saudara-saudara, yang menarik adalah ketika kita membaca bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, itu kan untuk pelayanan penuh waktu ya, mereka diajak untuk meninggalkan segala sesuatu. Mereka itu punya pekerjaan, mereka itu punya keluarga, dan mereka meninggalkan semuanya untuk mengikut Tuhan. Bacaan yang leksionaris dari bacaan hari ini, Lukas pasal 5, bacaan perjanjian lamanya 1 Raja-Raja 19, yaitu ketika Elia memanggil Elisa untuk mengikut dia. Elisa lagi ngapain? Ketika dipanggil Elia, lagi membajak sawah. Dia bukannya lagi nongkrong-nongkrong di depan gang gitu ya, bukannya lagi di depan Indomaret lagi duduk-duduk. Dia lagi membajak sawah, lagi bekerja. Artinya juga dia masih di usia produktif. Ya, kalau udah aki-aki kan suruh bajak sawah kasihan gitu ya. Artinya masih muda, masih produktif. Dia juga punya keluarga yang dia harus bertanggung jawab, dan disitulah dia dipanggil.
Di sini kita lihat bahwa sebetulnya ketika Tuhan memanggil memang tidak menunggu waktu yang kita rasa siap, tetapi waktu yang Tuhan bilang inilah waktunya untuk engkau melayani. Ya, saudara-saudara, memang kita bisa melayani Tuhan juga melalui pekerjaan kita. Ya, ini bukan berarti melayani itu harus hanya di gereja. Bisa juga kita melayani Tuhan dalam pekerjaan kita. Kita bisnis, kita dagang, kalau kita melayani orang dengan baik ya, dengan jujur, itu bentuk pelayanan. Saya suka baca cerita-cerita tentang orang yang jualan nasi goreng atau jualan nasi di pinggir jalan, lalu ada orang bilang, bisa nggak pesan cuma setengah aja soalnya uang saya tinggal segitu. Lalu dia bikinin malah 2 bungkus, ini bawa pulang buat besok makan. Saya pikir itu juga sebuah bentuk pelayanan, menjadi berkat ya, dengan masak nasi goreng tapi nggak perhitungan, melihat ada orang yang memang lapar dan seterusnya. Dan ini yang dilakukan Petrus dan teman-temannya. Mereka saat itu habis semalam-malaman mencari ikan tapi tidak dapat sama sekali ya. Dan mereka sedang ya udah beristirahat, berlabuh di tepi danau. Lalu perahunya mau dipakai oleh Tuhan Yesus. Ya mereka kasih. Ya, mereka melayani kan dengan apa yang mereka miliki, perahu mereka. Tapi ini kan sebetulnya ya nothing tulus lah, ya udahlah, saya juga lagi istirahat, perahunya juga nganggur ya, kecuali aduh saya lagi mau sibuk nih. Perahunya dipinjam gak jadi deh saya melaut gitu ya. Ya udahlah, kita juga lagi istirahat, udah nggak dapet ikan, pakai deh perahunya gitu ya. Nah, ini kita kan bisa juga melayani gitu ya. Ya udah saya melayani lah ya kalau saya lagi ada waktu kosong, kalau saya ada lebih gitu ya. Saya melayani ya. Kadang-kadang ada juga waktu itu pernah misalnya orang ngasih, saya mau ngasih coklat dong buat anak-anak sekolah minggu. Pasti lihat udah deket expired date gitu ya coklatnya. Ini rupanya ya udahlah daripada mubazir, nih buat anak sekolah minggu. Ya itu kadang-kadang kita bisa melayani ya, jadi berkat, nggak merugikan. Ya kan deket expired date kan bukan berarti udah expired gitu ya. Tapi ya nothing tulus gitu. Tetapi yang menarik adalah ketika kemudian sesudah Yesus selesai mengajar, meminjam perahunya sebagai panggung ya kan, ada banyak orang, jadi Tuhan Yesus perlu panggung tuh ya. Karena di tepi danau ya yang dipakai ya perahu. Ada juga yang mengatakan karena dengan dari arah danau suara Tuhan Yesus terbawa angin sehingga itu menjadi sound system alami. Oke lah gitu. Tapi sesudah selesai mengajar, Tuhan Yesus selalu berkata, ayo kita cari ikan. Lalu katanya, aduh Tuhan, semalam-malaman kami udah cari ikan nggak dapet. Tapi karena Engkau berkata begitu, ya udahlah, kita turutin. Ya di sini kita lihat sebetulnya ya, terlepas dari nothing tulus atau apa, ada sebuah mentalitas yang dimiliki oleh Petrus sehingga dia menjadi siap untuk menerima panggilan itu. Pertama, ada kemurahan hati, ya. Tadi perahunya boleh dipakai, nggak pakai bayar ya Tuhan ya. Ini kan lumayan nih orang segini banyak, tarikin lah 1 peser gitu lumayan lah kan. Sekarang mah apa-apa kan juga nyewa payung aja bayar kan gitu, kalau ojek payung aja bayar gitu, apalagi perahu gitu kan. Dan lagi nggak dapet ikan nih kan, lumayan nih ada masukan tambahan. Tapi nggak begitu ya, ada kemurahan hati. Dari sini kita lihat bahwa ini mentalitas yang diperlukan untuk orang-orang yang siap untuk menerima panggilan Tuhan. Bagaimana melihat pekerjaannya, harta miliknya, apa yang dia punya, talentanya adalah kalau bisa jadi berkat untuk orang lain, pakailah. Ini perlu punya sikap seperti ini. Ya, kalau orang yang semua diperhitungkan, semua diduitin, waktu saya berharga, ini skill saya dan sebagainya, itu memang sulit untuk kita bilang menerima panggilan Tuhan. Ya mungkin kalau kerja bisa untuk cari uang dan sebagainya, tapi kalau kita bicara soal menerima panggilan Tuhan dalam pekerjaan kita perlu punya sikap murah hati. Tidak melekat pada materi, tidak juga melihat pada hasil cuan ya, untung rugi, tapi bagaimana melihat pekerjaan kita, talenta kita, tenaga kita, waktu kita itu menjadi berkat untuk orang lain. Ya tadi seperti saya kasih contoh itu ya, tukang nasi goreng yang ngelihat ada orang duitnya pas-pasan dia malah kasih lebih. Berapa sih pendapatan tukang nasi goreng? Tentunya nggak lebih-lebih gitu ya. Tetapi kalau itu bisa menjadi berkat, kenapa nggak? Dan ada banyak contoh-contoh lain ya. Bahkan seringkali justru orang yang pas-pasan lah itu yang lebih murah hati. Ya, orang-orang kecil, pedagang-pedagang kecil, pekerja-pekerja yang gajinya mungkin UMR itu justru yang lebih
tidak perhitungan. Kadang-kadang orang makin banyak berkat materinya gitu ya, makin perhitungan. Karena ya itu kan, kalau gaji saya sekian ratus juta sebulan, artinya waktu saya sejam itu harganya mahal. Ya waktu saya sejam itu harganya 5 juta sejam gitu kan. Kalau saya cuma duduk-duduk doa pagi itu 5 juta tuh gitu ya. Kalau orang gaji UMR ya saya sehari 100.000, sejam berapa ya udahlah cincai lah gitu ya. Mungkin kadang-kadang semakin banyak itu tuh semakin perhitungan. Tapi kita lupa siapa sih yang memberkati kita. Ya dan kalau Tuhan mau ambil kan dalam sekejap itu bisa diambil. Jadi perlu punya mentalitas bukan soal jumlahnya ya. Bukan soal aku bayarannya mahal atau aku sudah pensiun, aku tidak punya pekerjaan. Tapi punya mentalitas apa yang bisa dalam hidup kita menjadi berkat untuk orang lain. Itu suatu berkat. Ya kalau kita bisa menjadi berkat itu berkat. Sikap kemurahan hati. Ya tadi ya, silakanlah pakailah kapal perahu kami. Tapi juga ada sikap patuh, ya kepatuhan. Walaupun ragu ya, walaupun Petrus kan merasa yang nelayan tuh saya ya. Ini Tuhan Yesus ini kan bukan nelayan. Kok ajarin, bertolaklah ke tempat yang dalam gitu ya. Emang dia ngerti navigasi dan perpetaan danau? Enggak kan gitu ya. Tetapi walaupun ragu ada kepatuhan. Ini ada sikap hati yang ego yang rendah gitu ya. Kadang-kadang ini kemampuan untuk kita bekerja sama, mau mendengarkan masukan, mau belajar dari orang lain, mau mencoba hal baru, ini penting. Ini baik untuk pekerjaan. Ya kalau dalam pekerjaan itu orang yang punya karakter seperti ini tentunya team player ya, orang yang menyenangkan dalam tim pekerjaan. Bos juga suka ya. Kalau kita punya bisnis, kita mau dengar masukan dari tamu dan sebagainya, orang juga suka gitu. Nah sama juga mentalitas yang demikian ini, kooperatif, mau mendengar, mau belajar, mau mencoba hal yang baru, ini juga perlu nih dalam panggilan kita. Karena kalau kita masuk dalam pelayanan dengan berpikir saya yang udah tahu, saya punya pengalaman, saya mau mengubah gereja ini sesuai dengan ilmu-ilmu saya, itu biasanya malah benturan ya. Karena kan ada orang-orang lain yang juga punya pengalaman, punya sudut pandang dan sebagainya. Maka kita perlu datang dengan kerendahan hati. Perlu datang dengan sikap saya mau belajar, saya mau mendengar. Ya. Saya mau mencoba hal yang baru. Mungkin kadang-kadang kita berpikir saya kayaknya dulu waktu saya pelayanan nggak kayak gini, atau mungkin kita pelayanannya selalu di sini tapi tiba-tiba ada kebijakan baru. Oh, kata sinode begini begitu dan sebagainya. Lalu kalau kita mau dari dulu juga udah begitu, ya tentunya ini sulit untuk kita berkembang. Nah, lalu kemudian yang menarik lagi adalah kapan Petrus meninggalkan jalanya dan perahunya mengikut Tuhan? Ketika baru saja menangkap ikan yang sangat banyak. Ya, sampai jalanya mau koyak, sampai harus manggil perahu temennya, kalau nggak keangkut itu ikan. Ibaratnya dia meninggalkan pekerjaannya, bisnisnya, di saat lagi cuan. Di saat lagi berhasil. Bukannya saat nggak nangkap ikan udah sebulan nggak dapet apa-apa ya. Bukannya di saat abis dipecat, ya udah deh saya daripada nganggur di rumah saya ke gereja lah, apa yang bisa saya kerjakan gitu. Dia meninggalkan pekerjaannya di saat berhasil. Gitu, cuan lagi banyak-banyaknya malah ditinggal. Belum sempat loh itu dijual-jualin ya. Belum sempat duitnya ditabung buat beli tanah, beli apa segala macam, ditinggalin, biarin orang lain yang ngurusin. Tentunya saya juga nggak mengatakan bahwa kita kalau lagi karir lagi naik, baru naik jabatan terus ya udah deh saya berhenti ya bos ya, saya mau pelayanan aja. Bukan begitu. Tapi seringkali banyak di antara kita berpikir saya pelayanan sama Tuhan nantilah ya, kalau jadi sekarang saya lagi di atas-atas ya. Tapi justru kan nggak harus ditinggalkan. Tapi kalau kita selalu memberi ruang untuk panggilan Tuhan dalam keadaan apapun, maka pelayanan itu bukan sisa. Jadi ketika kita lagi sukses, ketika jabatan kita lagi tinggi, kita juga tetap mau melayani Tuhan, maka kalau nanti kita pensiun, kita melayani Tuhan, itu kita nggak merasa, ya ini karena saya udah nganggur sekarang, makanya saya mau pelayanan. Ya. Dan kadang-kadang juga ada juga orang yang karena udah nganggur lalu sekarang mau sibuk pelayanan, juga orang bingung mau diajak pelayanan di mana ya, dia seumur-umur jadi bos, selalu nyuruh-nyuruh orang, sekarang mau pelayanan kita jadi bingung gitu ya, mau bagian apa, dia nggak punya pengalaman dan sebagainya. Maka bukan menunggu sampai nanti kita merasa sudah siap.
bukan memberi dari sisa tenaga. Nah, di sini juga perhatikan juga kenapa bagaimana sikap Petrus ketika melihat keberhasilan menangkap ikan itu, dia langsung sujud di depan Tuhan dan berkata, "Pergilah daripadaku karena aku orang berdosa." Di sini ada rasa tidak layak, menyadari diri. Ketika berkat itu begitu banyak, Petrus malah merasa aku tidak layak, aku orang berdosa. Belum dipanggil Tuhan ya, Tuhan belum manggil dia. Ketika berkat itu datang, dia mengatakan, "Pergilah daripadaku karena aku orang berdosa." Saudara-saudara, di sini sikap mengenal diri atau sikap tahu diri. Sikap bahwa kalau Tuhan memberkati kita itu bukan karena aku pinter, bukan karena aku hebat, bukan karena aku bisa baca pasar, atau karena aku rajin nabung, atau aku pinter bisnis dan sebagainya. Bahkan sesungguhnya siapa sih kita sampai Tuhan memberkati kita dengan begitu banyak, ya. Saya pernah diceritakan seorang bapak ya, cuma sekilas doang sih, dia bilang, "Saya bingung loh, sekarang kok saya bisa punya rumah di sini, saya bisa punya bisnis, bisa nyekolahin anak ke luar negeri dan sebagainya. Kalau ngelihat dulu saya tuh dari keluarga yang nggak mampu, kuliah juga susah payah gitu ya. Kok bisa gitu ya?" Itu luar biasa berkat kemurahan Tuhan. Dan ini kadang-kadang kita tuh ketika diberkati lebih, kita tuh ya bersyukur gitu ya. Tapi kita juga merasa ya karena aku memang sudah usaha keras. Tapi banyak orang yang usahanya jauh lebih keras daripada kita. Kalau hitung-hitungan berkat, mungkin nggak seberapa dibandingkan kita. Banyak orang yang kerjanya lebih banting tulang, tidurnya lebih sedikit, juga nggak seberapa. Jadi bagaimana Petrus menyadari ini bukan karena dia baik hati, makanya dia layak mendapat ikan segini banyak. Justru dia makin merasa tidak layak di hadapan berkat Tuhan. Dan di sini pentingnya bagaimana kita menyadari jangan sampai berkat Tuhan itu menjauhkan kita justru dari panggilan untuk melayani. Kesibukan itu membuat kita malah tidak punya waktu untuk melayani Tuhan. Dan kemampuan Petrus untuk meninggalkan ikan yang banyak itu, keberhasilan yang baru saja didapat itu adalah tahu kapan merasa cukup. Ya, saudara-saudara, kadang-kadang ini bukan bicara soal pelayanan, soal waktu saja ya, karena persembahan itu kan ada persembahan diri, persembahan waktu. Persembahan waktu tuh kita hadir di gereja nih, ikut ke acara gereja, persekutuan. Persembahan diri tuh kita pelayanan ya, jadi guru sekolah minggu, jadi pengurus pokja doa, jadi pemandu ya. Persembahan uang juga ya, persembahan uang tuh kan juga bagian dari pelayanan kita sebetulnya. Nah, kadang-kadang ketika kita bicara soal memberi persembahan diri, waktu maupun uang, ini kadang-kadang kita itu tidak pernah merasa cukup. Nanti kalau waktu saya udah lebih kosong, nanti kalau tabungan saya udah lebih banyak, nanti kalau udah tercapai target-target bisnis saya, baru saya memberi. Tapi Petrus dalam panggilannya dia tahu ini cukup. Ini udah cukup saatnya, inilah saatnya dia mengikut Tuhan. Maka penting juga untuk kita tahu kapan itu cukup dan kapan saatnya untuk kita memberi waktu, memberi diri, juga memberi persembahan. Atau dalam arti juga bagaimana ketika kita berbagi dengan sesama ya, bukan hanya persembahan ke gereja, tapi ketika kita berbagi, nolong orang, tahu kapan. Karena kalau kita terus mengejar apa yang kita mau, nggak akan pernah cukup. Jadi tahu kapan itu cukup. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara bicara tentang Tuhan memanggil kita, Tuhan itu memanggil kita nggak nunggu nanti, tapi sekarang. Dan bagaimana kita mau merespon panggilan itu, biarlah itu juga kita sadari sebagai berkat Tuhan. Tuhan memanggil kita, dan kalau kita bisa meresponnya, masih punya waktu, masih punya energi, masih punya kemampuan untuk merespon panggilan itu berkat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang meneguhkan kita dalam setiap pekerjaan maupun panggilan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk setiap pekerjaan, kesibukan, aktivitas yang Tuhan berikan untuk kami. Baik itu pekerjaan mencari nafkah, baik itu kesibukan mengurus keluarga, baik itu aktivitas untuk diri kami sendiri dalam berbagai kesibukan
di mana kami bisa mengisi hari-hari kami di muka bumi. Untuk itu kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan di tengah kesibukan kami, di tengah begitu kayanya ragam kegiatan kami tidak melupakan panggilan Tuhan. Kami bukan hanya menyisihkan apa yang tersisa, tetapi kami menyediakan diri, waktu, bersedia berbagi berkat dari segala yang Tuhan percayakan pada kami. Sehingga biarlah hidup kami ini ya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi sesama, boleh meninggalkan jejak yang baik, memberikan pengaruh yang positif, dan biarlah kiranya hidup kami juga boleh membawa kebaikan bagi pribadi-pribadi yang Tuhan pertemukan dalam perjalanan hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang telah terpanggil dan berkomitmen dalam panggilan itu. Kami bersyukur untuk mereka yang memberi diri untuk pelayanan di komisi, pokja, para guru sekolah minggu, aktivis, dan juga majelis jemaat. Kami bersyukur untuk setiap mereka Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang teguhkan mereka dalam panggilan pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka, dan juga dalam kehidupan pribadi mereka. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.